Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-3 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persib Bandung dicetak oleh McLeod di menit 18, asis David da Silva. Ciro Alves di menit 36, asis David da Silva. Dan David da Silva menciptakan gol di menit 81, asis dari Rejaldi Hehanusa. Satu gol dari Semarang dicetak oleh Taisei Marukawa di menit 65, asis dari Vitinho. Oke, sebelum kita bahas jalannya pertandingan Semarang menghadapi Bandung, teman-teman, aku menyoroti pelatih lokal yang ada di Indonesia sampai saat menghadapi Persib Bandung PSIS Semarang ini, teman-teman. Kita tahu Liga 1 Indonesia kita akhir-akhir ini dibanjiri pelatih-pelatih asing. Tentunya pelatih-pelatih asing tersebut memiliki kurikulum PT yang jelas. Contoh yang terbaru misalnya Ian Olderenkring, kemudian ada Thomas Doll, Luis Mia, Bernardo Tavares, dan pelatih-pelatih lainnya tanpa mengurangi rasa hormat. Di sisi itu juga banyak orang yang beranggapan ketika pelatih asing datang ke Indonesia, otomatis pelatih-pelatih lokal pun tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melatih tim Liga 1 Indonesia. Nah, dengan banyaknya pelatih-pelatih asing sekarang ini di Liga 1 Indonesia, teman-teman, pelatih lokal sedikit. Pelatih lokal yang sedikit melatih di tim Liga 1 Indonesia tersebut, misal seperti PSIS Semarang, sekarang ditangani oleh Coach Ridwan, atau Rans Nusantara FC ditangani oleh Coach RD dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di momen tersebutlah pelatih-pelatih lokal harus juga membuktikan diri bahwa mereka lebih baik daripada pelatih asing, sehingga klub-klub mayoritas Liga 1 Indonesia berpotensi juga merekrut pelatih-pelatih lokal lainnya. Kalau misalnya pelatih-pelatih lokal kita, teman-teman, kalah bersaing dengan pelatih-pelatih asing yang berdatangan dari luar ke Indonesia, mau digimanakan lagi? Tentunya tim-tim yang ada di Liga 1 Indonesia pun mencari prestasi, nggak mau berjudi dan mengambil resiko yang terlalu besar. Dan kita harapkan, teman-teman, pelatih lokal kita jangan minder. Ada kesempatan, buktikan momennya seperti ini. Misal Coach Ridwan ketika menghadapi Persib, kalau bisa di next kesempatan, teman-teman, kalau ada rezeki ya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik menghadapi tim-tim yang lain ataupun tim-tim besar selevel dari Persib Bandung, sehingga nama pelatih lokal itu bisa terangkat lagi dan membuat klub-klub lain mungkin bisa lebih berminat kepada pelatih lokal. Sayang, teman-teman, kasihan kita, tentunya kasihan dalam tanda petik ya, pelatih-pelatih lokal kita sedikit banget ada di Liga 1 Indonesia. Oke, kita bahas jalannya pertandingan Semarang menghadapi Persib Bandung. Dari lapangbola.com, Semarang gunakan pola 1-4-2-3-1 di atas kertas. Di belakang ada Di Satrio. Di fullback kanan Semarang ada Predian Wahyu. Dua center back dari Semarang ada Wahyu Prastio, Brandon. Fullback kiri ada Taufik. Sedangkan double pivot dari Semarang ada Ryu, Lutfi. Di striker ada Carlos Portes ditopang oleh tiga pemain di belakangnya, Rian, Wawan Febrianto, Octavianus Fernando. Nah, secara overall di babak pertama PSIS Semarang, teman-teman, dari sisi attacking minim kreasi. Ketika Taisei Marukawa nggak ada dan Vitinho di atas lapangan nggak ada, berbeda banget kan antara PSIS Semarang di babak pertama dengan babak kedua. Dan kreasi serangan dari Semarang pun lebih banyak memanfaatkan permainan diagonal. Ketika menguasai bola dari bawah, teman-teman, memberikan umpan panjang diagonal ke sayap kanan ataupun ke sayap kiri. Di situ fullback kiri ataupun pemain sayap masing-masing dari Semarang, baik itu kiri ataupun kanan, teman-teman, lari dari belakang. Nah, hal tersebut bisa dengan mudah dieliminasi oleh pemain-pemain Persib. Ketika bertahan, Persib cenderung pakai pola 5-4-1, 5 pemain di belakang. Jadi permainan lebar lapangan yang coba dimanfaatkan oleh Coach Ridwan ya bisa di scanning dengan baik, baik itu Kakang di area kanan ataupun Daisuke 1 di area kiri pada saat pemain Semarang mencoba mengeksploitasi hal tersebut. Dari tengah, Semarang nggak cukup pede untuk bisa mengalahkan Deddy Kusnandar, Mark Anthony Klok, membuat dari sayap kanan, dari sayap kiri terus-menerus yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Nah, ketika di babak kedua Taisei Marukawa, Vitinho, seperti yang aku sampaikan tadi, teman-teman, dimasukkan, berubah langsung konstelasi. Dari sisi attacking, agresivitas dari sektor kiri dan kanan dari Semarang, teman-teman, rasa lebih kuat. Nah, sedangkan Persib Bandung bersama Coach Luis Mia gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1, khas banget
dari Persib Bandung. Nah, menggunakan analisis grafis udah sering kita bahas Persib Bandung. Menggunakan monolog seperti ini udah sering kita bahas Persib Bandung. Mungkin bisa refresh teman-teman lihat video-video yang lalu. Apa yang baru di laga Persib menghadapi PSIS Semarang ini yang dilakukan oleh Luis Mia? Yang pertama, Marc Anthony Klok. Marc Anthony Klok secara natural di atas kertas teman-teman berduet, berdampingan dengan Deddy Kusnandar di tengah. Oke, ada dua. Tapi secara implementasi di atas lapangan, Marc Anthony Klok teman-teman nggak berduet dengan Deddy Kusnandar. Marc Anthony Klok maju lebih ke depan. Oke, sehingga Deddy Kusnandar di tengah sendirian dan beberapa momentum. Inilah pentingnya permutasian antara pemain Persib di atas lapangan. Deddy Kusnandar kadang ditopang dibantu oleh Rahmat Irianto yang secara natural sebagai center back. Sebelah kiri teman-teman mendampingi Deddy Kusnandar biar ketika attacking serangan dari PSIS Semarang bisa diantisipasi oleh pemain Persib Bandung. Nah, ketika Irianto di belakang bergantian Daisuke Sato masuk ke tengah mendampingi Deddy Kusnandar. Posisi Klok tetap di depan dari Deddy Kusnandar ataupun Irianto atau juga Daisuke Sato. Nah, apa tujuan dari Luis Mia untuk melakukan hal tersebut? Tentunya untuk mengalahkan lini tengah dari PSIS Semarang. Di situ mereka menempatkan ada 3 pemain. Ada Wawan Febrianto di belakang Carlos Portes, kemudian 2 double pivot, Ryu, Fuji, dan Muhammad Lutfi. Dan ketika itu dilakukan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung, lihatlah, pemain dari PSIS Semarang nggak berani bermain dari tengah, dari sektor kiri, dari sektor sayap. Secara dominan terus-menerus mereka lakukan. Nah, ketika Marc Klok pun digeser ataupun didorong lebih cenderung ke depan teman-teman, organisasi 4 pemain belakang dari Semarang, Predian Wahyu, Wahyu Prastio, Brandon, teman-teman Taufik, ketika coba menghentikan third man run konsep ataupun permainan orang ketiga yang dilakukan oleh Persib Bandung, kesulitan pemain Semarang untuk menghentikannya. Ini cerdas, ini jenius teman-teman apa yang dilakukan oleh Luis Mia. Tentunya ketika Luis Mia terus-menerus tidak melakukan perubahan improvisasi terhadap apa yang ia lakukan di satu pertandingan ke pertandingan lainnya, riskan untuk bisa dibaca oleh lawan. Dan lawan pun secara posisi Persib Bandung yang belum terkalahkan bersama Luis Mia teman-teman pasti punya motivasi agar bisa mengalahkan Persib Bandung. Di momen saat menghadapi PSIS Semarang ini, kematangan, kecerdasan, kecerdikan, kepintaran, udah lengkap lah itu paketnya teman-teman dimiliki oleh Luis Mia. Dari sisi permainan pun 1-2 sentuhan yang mereka lakukan teman-teman di babak 1 oke banget. Cair, enak banget ditonton teman-teman di babak kedua, walaupun PSIS Semarang udah meningkatkan permainannya, sosok identitas apa yang ingin dimainkan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung kelihatan. Nah, aku teringat beberapa waktu yang lalu pasti teman-teman ingat aku sempat mengkritik gaya permainan Persib Bandung yang tidak memiliki identitas bersama Luis Mia ketika awal-awal Liga 1 Indonesia telah bergulir selesai dari tragedi Kanjuruhan. Saat menghadapi Persik Kediri itu identitasnya jelas, tetapi setelah menghadapi Persik Kediri teman-teman, permainan dari Luis Mia secara identitas kalau hasil luar biasa, tapi ini kan tim besar harus punya identitas. Nah, di situ mengalami penurunan, tetapi sekarang secara konsisten teman-teman akhir-akhir ini 3-4 pertandingan identitas permainan dari Luis Mia dari passing 1-2 sentuhan itu ditunjukkan benar-benar oleh Luis Mia bersama Persib Bandung. Beldan dan Rezaldi Hehanusa teman-teman yang melakukan debutnya saat menghadapi PSIS Semarang ini pun memberikan assist ataupun crossingnya beberapa kali sangat-sangat presisi. Ini ya pentingnya teman-teman ketika seorang pemain mendapatkan pelatihnya tersebut percaya kepada pemain tersebut. Ketika hal tersebut didapatkan pemain teman-teman, pemain pun akan lebih enjoy, akan lebih tenang, akan bisa mengeluarkan potensinya. Lalu situasi yang kita soroti lagi pergantian-pergantian pemain dari Luis Mia. Ketika diganti teman-teman beberapa pemain, ada Febri dimasukkan, Abdul Aziz, kemudian ada dimasukkan Robi Darwis di akhir-akhir pertandingan teman-teman, Beckham Putra, Rezaldi Hehanusa. Ketika aku menonton itu, dalam benak aku teman-teman, wah, ini apa yang akan terjadi nih ya? Biasanya Luis Mia bersama Persib ketika melakukan pergantian, konstelasi di atas lapangan berubah. Nah, momen tersebut mahal banget, enak banget untuk ditonton pelatih-pelatih yang berkualitas. Bukan hanya Luis Mia, Thomas Doll, Fernando Tapares, luar biasa, luar biasa. Oke,
Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Selamat untuk Persib Bandung bersama Luis Mia dan PSIS Semarang ataupun pelatih-pelatih lokal lainnya teman-teman. Buktikan, tunjukkan bahwa pelatih lokal itu mampu mengalahkan, mampu bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Oke, bye.